Imam Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW tentang kejadian umat nanti di akhir zaman, tentang umat nanti di yaumul kiamah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang berbunyi yauma yunfahu bis-suri fakatuna afwaja, al-ayat. Ya Rasulullah, terangkan ya Rasul tentang ayat ini. Pada suatu hari nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan beberapa macam kumpulan di antara golongan masing-masing. Maka Rasul akan ditanya itu, Rasul sampai menangis sampai membasahkan pakaiannya dengan air matanya sendiri, saking harunya bagi Rasul, saking takutnya apabila Rasul akan kejadian umatnya nanti pada mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul berkata, ya Mu'adz bin Jabal, sa'altani an amrin azimin. Engkau bertanya kepada aku tentang masalah yang cukup besar, tentang masalah yang cukup mengagumkan dan aku khawatirkan. Kenapa? Nahsyurul muttaqina ala ummati isna asara sinfan. Bahwa nanti umatku akan dikumpulkan oleh Allah menjadi 12 golongan. Golongan yang pertama adalah yuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rizlani. Maka nanti kelompok umatku yang pertama dikumpulkan oleh Allah, itu umat tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Lalu Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, siapakah itu orang umatmu yang tidak punya tangan, tidak punya kaki? Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutnya, kata Rasulullah, haula'il ladzina yu'dzuna al-jiran. Mereka umatku yang hidupnya selalu menyakiti tetangganya, yang mereka selalu hidupnya menyakiti lingkungannya. Maka nanti di hadapan Allah orang itu tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Itulah kelompok yang pertama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul sampai menangis, bajunya basah, terguyur dengan air matanya, saking takutnya umatnya nanti dijadikan seperti itu. Itu kelompok yang pertama, kata Rasulullah SAW. Lalu bagian kedua, yuhsyaruna ala suratil khanziri. Ya Mu'adz bin Jabal, nanti umatku dikelompokkan oleh Allah seperti kelompok hewan-hewan khinzir. Khinzir itu adalah binatang yang hina, bahkan diharamkan dagingnya, bahkan najis bergolak bagi umat Islam. Siapakah orang yang nanti bentuknya seperti khinzir ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah SAW, haula'il ladzina yatahawwanuna bis-shalah. Mereka adalah yang suka menganggap enteng ibadah salat, yang suka menganggap ringan mengerjakan salat. Maka orang-orang itu nanti dikelompokkan di kelompok yang kedua umat Nabi adalah orang yang seperti khinzir bentuknya, badan manusia, kepala khinzir. Na'udzubillah min dzalik. Siapakah itu? Adalah orang-orang yang menganggap enteng ibadah salatnya. Lalu yang ketiga dikumpulkan lagi umat Nabi Muhammad SAW, yusyaruna wa butunuhum misrul jibal. Nanti ada lagi mereka yang dikumpulkan oleh Allah. Kelompok yang ketiga adalah perutnya besar-besar sebagaikan gunung yang pernah kita lihat. Bahkan dia tarik-tarik perutnya, dia dorong-dorong perutnya. Siapakah itu ya Rasulullah? Kata Mu'adz bin Jabal. Maka jawab Rasulullah, haula'il ladzina yamna'una az-zakata. Mereka yang punya harta, mereka yang punya milik, tetapi ia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang perutnya besar bagaikan gunung-gunung yang kita pernah lihat di alam dunia ini. Kelompok yang keempat, yuhsyaruna yajri min afwalihim ad-damu. Nanti kelompok umat Nabi yang keempat itu adalah golongan orang-orang yang selalu mengalir darah dari bibirnya, tidak pernah berhenti-henti darah keluar dari mulutnya. Maka jawab sahabat tadi, berkata Mu'adz bin Jabal, siapakah gerangan Rasulullah yang seperti itu? Maka jawab Rasulullah, haula'il ladzina kadzabu bil bai'i wasyira'i. Mereka itu adalah orang yang keluar darah selalu tidak pernah berhenti, adalah orang-orang yang berbuat dusta di dalam usaha jual belinya. Rajin salatnya, rajin ngajinya, tapi ia berbuat dusta di dalam masalah jual beli dalam hukum ribanya, usahanya.
itulah nanti mereka akan mengalir seluruh darahnya, tidak akan pernah berhenti dari mulutnya. Kelompok yang keempat yang demikian terjadi. Yang kelima, hadirin yusyaruna antanu raihatan minal jibati bainan nasi. Lalu ada lagi kelompok yang kelima adalah orang yang baunya lebih bau dari bangkai binatang. Kelompok yang kelima adalah siapa itu ya Rasulullah? Ha'u alladzina yaktumuna al-ma'asi khawfan minan nasi wa la yakhafuna minallah. Orang mereka itu yang suka menyembunyikan perbuatan maksiatnya, takut malu kepada manusia, tetapi dia tidak takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang itu lebih bau daripada bangkai yang pernah kita mencium bangkai itu. Itulah kelompok yang kelima yang disabdakan Rasulullah sampai menangis, adakah umatku akan terjadi seperti itu. Lalu kelompok yang keenam, yuhsyaruna maqtu'il halakin. Nanti mereka tidak punya leher, tatkala dikumpulkan oleh Allah buntung kepalanya. Tetapi termasuk ulama Nabi, siapa itu ya Rasulullah? Haula'il ladzina yushhaduna zura wa la yataghayyaruna biha. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti tidak punya leher, adalah orang-orang yang melihat perbuatan dosa, tetapi ia tidak mau merubah perbuatan dosa itu, bahkan dia membiarkan selalu berbuat dosa yang ada di lingkungannya. Maka hal yang demikian itu orang akan tidak punya kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketujuh, yusyaruna laisa lahum alsinatun. Pada saat itu manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar itu, mereka tidak mempunyai lidah. Siapakah itu ya Rasulullah? Haula'il ladzina yamna'una syahada. Orang yang tidak punya lidah nanti, orang yang tidak pernah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang delapan, yuhsyaruna nakisi ru'usihim wa arjulihim fawqa ru'usihim. Lalu ada orang yang kepalanya di bawah dan kakinya di atas, dikumpulkan kelompoknya orang yang jungkir balik itu. Siapakah gerangan Rasulullah yang demikian itu? Haula'il ladzina kanu yazimuna lam yatubuna. Orang yang nanti berjungkir balik kepala di bawah, kaki di atas, dia dikumpulkan oleh Allah adalah orang-orang yang berbuat zina lalu ia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang kesembilan, yuhsyaruna siwan wujuhi zarqul uyuni. Hitam wajahnya, matanya keluar daripada wajahnya, belokok mendelik, tidak pernah berkedip. Siapakah golongan itu ya Rasulullah? Haula'il ladzina kanu ya'kuluna amwalal yatama zulman. Mereka adalah orang-orang yang selalu makan harta anak yatim dalam keadaan berbuat zalim. Yang makan anak yatim zalim itu, satu anak yatim punya harta waris dari keluarganya, tapi warisnya tidak diberikan oleh saudaranya. Itulah yang memakan hak anak yatim. Kalau seandainya ada di lingkungan kita yang seperti itu, berikanlah hak mereka bila mana mereka sudah besar, dan beritahu memang ada bagian untuk mereka. Jangan tidak diberikan bagian ayahnya kepada anaknya. Hal yang demikian itu nanti wajahnya hitam, matanya melotot, tidak berkedip. Dialah orang-orang yang suka mencegah dan memakan hak harta anak yatim. Lalu yang ke-10-nya, hadirin fadmuliku juzaman wa bawasan. Dikelompokkan orang-orang itu yang kulitnya bau busuk, yang kulitnya busuk. Siapakah itu gerangannya Rasulullah? Ada umatku yang seperti itu, umat seperti itu. Ada kata Rasulullah, haula'il ladzina aqawul walidain. Mereka yang semasa hidupnya selalu menyakiti kedua orang tuanya, yang menyiksa kedua orang tuanya, yang membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya. Dia tinggalkan orang tuanya dan tidak diurusnya oleh anaknya. Anak yang demikian itu nanti, sekalipun dia rajin ibadah, sekalipun dia banyak bersedekah, tetapi kalau ia menyakiti kedua orang tuanya, maka nanti kulitnya membusuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ke-11, hadirin rahimakumullah, yuhsyaruna umyanal qalbi wal aini. Mereka buta matanya, kelompok orang-orang buta. Siapakah ya Rasulullah yang demikian itu? Haula'il ladzina kanu yasrabuna al-khamra.
umat manusia yang semasa hidupnya adalah melakukan minum arak yang mereka kerjakan, apalagi dikerjakannya di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti bulan Muharram pada saat ini. Bahkan di bulan Muharram ini perbanyak oleh kita bersyukur kepada Allah, perbanyak oleh kita berbuat baik di jalan Allah, perbanyak oleh kita kepada Allah untuk minta ampun dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa kejadian pada tahun sekarang atau tahun Hijriah, pada tahun Ayyamul Asyura ini terjadi beberapa kalimat. Contohnya hikayat Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala ia meninggalkan kaumnya untuk tidak sempat lagi untuk mengajarkan di lingkungannya, maka ditinggalkan kaumnya untuk dia hijrah mencari kelompok yang lain, hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam menaiki kapal di tengah lautan, gelombang makin tinggi. Nakodah berkata, siapa yang punya dosa paling besar? Kalau dia tidak mau akan saya lemparkan ke laut ini. Maka Nabi Yunus orang yang jujur, dia orang yang punya dosa besar kepada Allah karena dia meninggalkan umat yang untuk diajarkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus lalu menyemplungkan diri ke tengah laut, lalu dimakan oleh ikan paus yang begitu besar, masuk di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Bertepatan dengan hari yang Asr tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Yusuf dipotong oleh Allah selalu membaca 40 hari 40 malam di dalam petikan. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selama itu maka dia baca itu, maka akhirnya Allah keluarkan dia dari perut ikan yang cukup besar. Tak kala dikeluarkan dari perut ikan yang besar, dilemparkan lagi Nabi Yunus ke pinggir laut, ternyata dia kembali kepada halaman lingkungannya. Itu kejadian keistimewaan bulan Yaumul Asyura. Lalu ada lagi yang disebutnya diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam pun terjadi pada tanggal 10 Yaumul Asyura. Tatkala Nabi Adam selama hampir 40 tahun, bahkan yang mengatakan 400 tahun tidak berjumpa dengan istrinya, maka tatkala pas 10 Muharram dia membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka selama itu dia baca itu, maka Allah kabul dan terima permohonannya. Maka dipertemukan dia dengan istrinya Ibu Hawa di Jabatul Rahmah. Itulah sejarah-sejarah kejadian di bulan Muharram bertepatan pada tanggal 10. Mudah-mudahan bagi kita yang banyak dosa, bagi kita yang banyak salah, mohon ampun kehadiran Allah, akan diterima tobat dan ampunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya Rabb.